Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan jelasin salah satu alat di dunia brewok lah, atau di dunia numbuhin rambut yang menurut gue cukup penting. Nah, gue akan bahas ini dia, derma roller. Di video kali ini gue akan bahas beberapa hal yang harus kalian hindari ketika kalian pakai yang namanya derma roller. Karena ini nggak sembarangan, ini penting. Jadi kalian harus tahu gimana cara pakai yang benar dan apa aja yang harus kalian hindari ketika menggunakan derma roller. Yang pertama adalah ketika menggunakan derma roller, banyak yang berpikir bahwa semakin keras lu pakai gitu ya, maksudnya lu semakin ditekan dermanya, itu akan memberikan efek yang lebih baik, akan bantu penyerapan yang lebih gila. Nah, sebenarnya itu belum ada penelitiannya, jadi belum ada penelitian yang bilang bahwa lu semakin keras, lu semakin barbar gitu pakai dermanya itu akan membantu. Itu nggak ada penelitian, itu nggak ada penelitiannya. Jadi menurut gue sendiri, lu pakai itu sedang-sedang aja, tapi lu jangan pakai kayak males-malesan gitu, bukan juga. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, sedang-sedang aja. Alasannya kenapa jangan terlalu keras? Karena ketika terlalu keras itu dia akan bikin merah-merah, bisa juga dia sampai ke berdarah gitu. Yang pasti itu akan bikin proses recovery-nya yang jadi lama banget, karena dia lukanya ngelebihin yang seharusnya. Dia bakal recovery-nya lama. Makanya ketika lu pakai yang namanya derma roller, lu ngegosoknya itu, ngerollnya itu biasa aja, nggak usah terlalu keras, tapi jangan males-malesan juga, jangan terlalu pelan. Yang kedua adalah ketika lu pakai yang namanya derma roller, itu lu harus kasih istirahat dia 24 jam. Jadi selama 24 jam jangan ngoles apapun ya, tapi kalau cuma kena air biasa itu nggak apa-apa. Jadi setelah kalian pakai derma roller, kalian vakum 24 jam ngoles. Jadi biasa derma roller dipakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Jadi memang ketika penggunaan derma roller, lu ada dalam seminggu itu vakum sekitar 1-2 hari. Itu tergantung lu penggunaannya mau seminggu sekali atau yang seminggu 2 kali. Itu nggak masalah. Kenapa jangan ketika kalian pakai derma kalian langsung oles? Karena di situ pori-pori lagi kebuka banget. Jadi kalian bisa langsung ngedobrak ke barrier skinnya gitu, dan itu penyerapannya bakal jadi gila. Penyerapannya gila, bukan gila yang bagus yang memang dibutuhin. Kita memang butuh penyerapan yang lebih bagus gitu ya ketika menggunakan derma, tapi kita nggak butuh yang over. Itu bakal jadi over banget. Masuknya ke peredaran darah bakal jadi gila banget. Kita harus bikin juga efek samping dari si minoxidil. Dia efek samping minoxnya bisa keluar banget, kayak pusing-pusing atau detak jantung yang berlebih gitu kan. Kita nggak mau ke sana. Jadi memang kita butuh penyerapan yang lebih bagus ketika pakai derma, tapi kita nggak butuh yang dia sampai over banget. Makanya ketika kalian pakai derma roller, itu penggunaan di skip 24 jam itu benar-benar rekomendasi banget lah, highly recommended banget lah. Itu wajib sih. Yang ketiga adalah ganti yang namanya derma roller. Jadi jangan lu pakai satu derma roller itu untuk sampai bertahun-tahun. Memang di sini agak sedikit ambigu ya. Gue pernah bilang bahwa ini adalah one time investment gitu, kayak lu beli derma sekali dan lu nggak usah ganti lagi. Memang itu sebenarnya bisa untuk kondisi tertentu ya. Jadi selama kalian maintain kondisi dermanya masih bisa dibilang bisa lah. Tapi ada yang bilang juga penggunaan derma itu bagusnya 2-3 kali doang. Tapi itu kan terlalu berlebihannya, jadi jatuhnya ke hambur gitu kan. Itu nggak bagus juga. Menurut gue pribadi, ketika kalian pakai seminggu sekali sampai seminggu 2 kali, dijaga sampai 6 bulan itu derma menurut gue masih oke ya. Tapi di situ kalian harus jaga yang namanya kondisi jarumnya. Kalian harus tahu kondisi jarumnya masih bagus atau enggak. Ketika misalnya udah mulai tumpul, karena kerasa ketika makin lama lu pakai derma, itu jarumnya dia kayak makin tumpul. So di situ kalian harus ganti. Kalian juga lihat udah berkarat atau enggak. Jadi dipastiin aja si kondisi jarumnya masih oke atau enggak. Karena kan kalau enggak juga jatuhnya bakal bikin infeksi atau apa, itu kan langsung kena ke kulit kalian. Yang keempat, dalam penggunaan derma lu harus bersihin yang namanya derma roller. Jadi gue sempet bilang bahwa penggunaan derma roller itu dibersihin at least seenggaknya sebelum penggunaan derma. Jadi misalnya kalau kalian sebelum penggunaan derma nih sama kalian cuci, itu kan bersih. Pas udah kalian pakai, nggak kalian cuci itu kan kotor.
Ntar waktu kalian pakai, kalian cuci lagi jadi bersih lagi. Itu at least banget, udah kondisi terjorok lah. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih higienis, kalian mau lebih sehat, itu kalian bisa cuci sebelum dan sesudah pemakaian. Jadi sebelumnya cuci, udahnya cuci juga. Sebenarnya nyucinya juga nggak terlalu susah ya untuk gua, jadi nggak ada alasan, nggak ada masalah untuk mencuci itu. Kalian bisa cuci pakai alkohol. Gue saranin sih alkohol sekitar 70% ke atas ya, jadi biar dia benar-benar higienis. Atau kalian bisa cuci juga pakai air, tapi air nggak gue rekomendasiin. Kalau kalian punya alkohol, kalian bisa pakai yang namanya alkohol. Untuk air sendiri, kenapa gue nggak rekomendasiin? Karena ketika pakai air, kalau air biasa gitu, air mentah gitu kayak air keran, itu takutnya di sana ada bakteri. Dia membawa bakteri dan kalian gosok-gosok gitu. Dan kalau misalnya pakai air matang kayak air dalam kemasan juga, menurut gue air itu nggak akan membunuh bakteri. Mungkin kalau kalian nggak punya namanya alkohol, kalian bisa pakai air panas. Jadi itu supaya membunuh si bakteri yang ada di nempel di rollernya gitu. Tapi tetap gue saranin kalian pakai yang namanya alkohol. Yang kelima, dalam penggunaan derma juga, kalian jangan ngederma atau ngeroller di bagian yang ada jerawat. Alasannya sebenarnya ada dua di sini. Yang pertama, karena memang sakitnya itu luar biasa ya. Jadi ketika lu ada jerawat yang nonjol itu baru merah, atau jerawat yang memang udah ada matanya gitu, kayak udah ada kuning, dan kalian roller gitu, itu kalian mecahin jerawat pakai banyak jarum, itu sakitnya bakal dahsyat banget sih. Itu yang pertama, gue yakin lu pasti nggak kuat sih, karena gue pernah nggak sengaja gitu ya, kayak ada dan kena gitu, itu benar-benar parah banget. Yang kedua adalah nyebarin bakteri. Jadi jerawat itu kan udah pasti bakteri ya, itu kan kotoran juga. Ketika kalian pecahin jerawat dan kalian ngerol di area lain yang memang sebelumnya udah bersih gitu ya, itu kan dia nempel di rollernya dan kalian tusuk ke area yang bersih masuk ke dalam kulit. Makanya itu akan nyebarin yang namanya bakteri. Makanya disaranin ketika lu ada jerawat, lu jangan pakai yang namanya derma roller. Lu juga jangan moles dulu. Jadi kalau ada jerawat, apalagi jerawat yang kayak udah mau pecah gitu, ya lu bisa skip dulu lah. Atau misalnya anggap kalau jerawatnya daerah sini, ya lu bisa skip daerah sini gitu, lu ngoles di daerah lain atau lu roller di daerah lain aja. Hal keenam, atau ini adalah hal terakhir yang harus kalian hindari ketika kalian pakai yang namanya derma roller, adalah jangan pernah kalian share derma roller ya. Jangan pernah kalian share sama siapapun, mau saudara, mau teman, sesama pejuang brewok. Itu derma roller jangan sampai kalian share. Alasannya karena nggak ada dokter atau tukang tato profesional manapun yang nge-share yang namanya jarum. Penyebaran penyakit dari jarum itu benar-benar parah banget. So, misalnya ketika kalian share, anggaplah kalian pakai punya teman kalian, kalian punya pakai punya saudara kalian gitu ya, dan mereka sebelumnya ngerollernya terlalu keras sampai berdarah, dan udah ada bekas darah, itu kalian pakai ke kulit kalian, dan ternyata teman kalian itu atau saudara kalian misalnya amit-amit punya penyakit AIDS atau HIV atau pokoknya penyakit menular, itu kan bakal repot juga gitu, bakal nular juga ke kalian. Makanya untuk penggunaan derma roller itu nggak disaranin banget untuk share gitu ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal menurut gua. Untuk 6 bulan 100.000 kalian bisa beli di store Koko Brewok. Itu perharinya jatuhnya kurang dari 1.000, mungkin cuma sekitar 600 perak. Makanya itu pun kalau kalian ganti 6 bulan sekali ya. Makanya nggak gue saranin untuk share karena harganya nggak terlalu mahal juga. Jadi ini bukan sesuatu yang nggak affordable gitu, jadi kalian bisa beli dan kalian pakai secara pribadi. Oke bro, jadi segitu aja 6 hal yang menurut gue harus kalian hindari ketika kalian pakai yang namanya derma roller, supaya hasilnya lebih maksimal, kalian nggak dapat efek samping, dan pastinya nggak salah atau nggak ngalamin hal-hal yang konyol. So, kalau kalian punya saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komen. Kasih gue ide, apalagi yang harus gue bahas di channel ini, apalagi yang harus gue informasikan. Dan itu aja sih. Kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Bantu channel ini, dukung dengan cara subscribe, supaya kalian dapat video, dapat notifikasi setiap kali ada pemberitahuan atau apapun. Jangan lupa juga untuk komen dan share pastinya. Oke, segini aja. Gua Koko Brewok pamit dulu.